percaya bahwa setiap manusia itu memiliki inner resource dan benih kekuatan itulah yang sebenarnya manusia itu bisa memulihkan diri sendiri. Tapi webinar dengan topik kisah transformasi kelekatan dalam keluarga dengan menggunakan story play ya akan kita ikuti selama 30 menit dengan Bu Sita dengan materi pembahasan seputar apakah pendekatan story play, mengapa menggunakan story play, dan bagaimana transformasi bisa terjadi menggunakan story play. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu ya pembicara pada malam hari ini. Ya, Ibu Dian Risita Dewi ini adalah Certified Story Play Practitioner. Wow, luar biasa ya. Saya lagi belajar juga teman-teman, mengejar Ibu Sita. Ya, saya mau jadi practitioner juga karena setelah saya praktek selama 10 tahun di bidang mental health sebagai play therapist, sebagai coach juga orang tua, saya merasa perlu ya untuk diperlengkapi lebih lagi. Karena story play ini menarik nanti ya kalau mau dengar ceritanya bisa langsung dari Bu Sita. Beliau juga filial play coach mentor, banyak nih rupanya ya profesinya dan psikoterapis dengan pendekatan bermain dan seni kreatif. Boleh sharing dikit Bu, apa pengalamannya di bidang mental health nih? Ya, kalau di bidang mental health sebenarnya saya masih baru. Mungkin saya malah akan belajar dari Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu ya. oke, Karena sebelumnya saya sekitar hampir 20 tahun saya adalah dari korporat Pak Yudi gitu. Jadi saya oke, baru banting setir di usia 39 tahun, 40 tahun baru saya kemudian totalitas masuk ke dunia kesehatan mental Pak Yudi. oke. Ya, Jadi ternyata beliau mau ya belajar hal yang baru. Ya, saya tahu nih quote favorit dari beliau dari Aristoteles ya, knowing yourself is the beginning of all wisdom ya. Benar ya Bu ya? betul Wah, Pak. sip. Tanpa menunda lagi, mari kita dengarkan sharing-sharing dari Ibu Sita. Mungkin Ibu Sita bisa kasih sedikit penjelasan ya. Apa sih story play itu? Ya, Oke, terima kasih Pak Yudi. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk hadir malam hari ini. Ibaratnya ini investasi waktu gitu dan energi. eh, Mau mendengar gitu ya tentang story play karena memang namanya lucu nih, ada story ada play gitu ya. Ada cerita, kita kan biasanya taunya adalah storytelling gitu ya, agak baru nih ada story ada play. Jadi waktu saya dengar pertama kali dari story play itu justru dari Pak Yudi nih. Ini apa nih gitu. Jadi waktu saya dengar story play saya sudah therapeutic play skill. Saya sudah belajar tentang play terapi. Saya pikir ini adalah sesuatu yang terpisah, tapi ternyata ini bisa diaplikasi. Bahkan yang menarik adalah story play ini bisa diaplikasikan kemana saja. Karena story play ini adalah sebuah pendekatan terapeutik yang menggunakan cerita, simbol, metafora, yang ini suka-sukaan saya banget nih, cerita, simbol, metafora, yang membangun resiliensi atau ketahanan yang apa istilahnya mengutilize atau mengoptimalkan menggunakan inner resource atau sumber ketahanan yang ada di dalam diri seseorang untuk membantu kesembuhan dari diri seseorang itu. Yang bikin tambah saya senang lagi dan bukan kebetulan adalah karena saya masuk ke kesehatan mental di tahun 2013 itu awal muasalnya itu adalah sebagai seorang hipnoterapis klinis. Nah, story play ini berdasarkan dari prinsipalnya si Milton Erickson. Milton Erickson itu bapaknya hipnoterapis gitu. Jadi pas ya, banget ya, gitu. ya. Karena prinsipnya kan hipnosis ya. Jadi pas banget gitu. Jadi memang ini adalah model terapi bermain yang menekankan pada kreativitas dan yang oke banget ini bisa diterapkan di mana saja. Jadi dia mengakar karena dia menggunakan kearifan lokal.
Jadi di mana aja kita bisa pakai tuh, misalkan dia di Maluku, kita bisa pakai kearifan Maluku, dia di Jawa bisa dipakai dimanapun, dan budaya termasuk ketika kita pakai dengan apa rumah gitu ya. Jadi kayak kita punya Ya. wisdom di rumah kita, kita bisa pakai, termasuk life story seseorang tersebut gitu. Makanya utilisasi itu banyak banget dipakai di dalam metode story play ini. Jadi kalau kita balikin lagi di story play ada beberapa kata yang menjadi keyword yang penting, Hmm. yaitu pertama cerita. Kita Mm-mm. tahu cerita itu alat yang paling kuat untuk mengirimkan pesan karena nggak Ya. terasa. Kalau kita lihat film, lagu, itu kan kita nggak terasa sekali itu, itu kan kayak propaganda yang paling smooth gitu ya. Terus Hmm. yang kedua adalah bermain. Bermain tuh kan kita udah banyak banget ya jurnal-jurnalnya yang kita bisa ngerti bahwa sebenarnya bermain yang sehat itu bermanfaat untuk membangun koneksi, yang bisa menyambung sinap-sinap di otak gitu ya, Ya. yang bikin sehat, bikin kreatif ya, termasuk apa namanya melatih supaya kita nggak pikun gitu ya. Terus kemudian Hmm. yang kata yang ketiga itu yang tadi bagus itu adalah membangun ketahanan diri gitu ya. Karena yang menarik dari story play ini adalah prinsipnya itu mengakar pada percaya bahwa setiap manusia itu memiliki inner resource dan benih kekuatan itulah yang sebenarnya manusia itu bisa memulihkan diri sendiri. Tapi manusia itu yang dibutuhkan ada tiga tuh. Yang pertama Ya. butuh safe place, Ya. safe people dalam hal ini adalah eh, orang-orang atau community yang aman atau fasilitator yang aman, terus kemudian juga yang kompeten tentunya, terus kemudian adalah keluarga yang aman, dan yang terakhir itu adalah diberikan kesempatan atau ruang yang aman untuk bercerita dan dijaga Yes. kerahasiaannya gitu Pak, tanpa Hmm. paksaan, dan dia bisa mengekspresikan itu gitu ya. Dan yang Ya. keempat tadi ada keyword yang juga penting adalah eh, kreatif, seni kreatif, ekspresif Hmm. gitu ya. Dan yang terakhir adalah bisa menggunakan resources kearifan lokal, artinya apapun budayamu, apapun apa latar belakangmu, itu diversity-nya diterima dengan terbuka gitu ya. Jadi semuanya itu berharga. Jadi dari setiap hal dari diri kita itu diapresiasi. Everything is matters. Jadi lima hal ini yang membuat story play itu menjadi menarik gitu. Buat saya secara personal Iya, dan ini sangat powerful. Itu Pak. iya, iya. Jadi memang story play ini pendekatan yang fokus ke resilience daripada klien ya. Ya, Bagaimana dari diri klien sendiri, kekuatannya, dari inner resource-nya ya bisa muncul. ya, Ya, padahal kita menggunakan cerita tadi ya, ya, kreativitas, bahkan juga metafor ya. Jadi betul, betul. bidang apa saja Bu kira-kira bisa diaplikasikan pendekatan story play ini? Ya. Story play itu bisa dipakai eh, at least itu di edukasi, Hmm. di terapi. Jadi kalau di edukasi itu bisa dipakai di sekolah, Ya. di tingkatan mulai dari PAUD, dipakai di sekolah dasar sampai ke teman kami ada yang dipakai di kuliah gitu ya, bahkan dipakai Iya. ke pasca sarjana, Iya. bahkan ke Iya. Iya. lansia pun juga bisa di Pantai Jompo Sebagai gitu ya. dosen ya, Sebagai sebagai dosen ini. gitu ya, itu bisa. Terus Oke. kemudian applicable dimanapun gitu ya. Terus kemudian juga bisa untuk terapi, jadi dia bisa Iya. dibongkar pasang gitu. Eh, eh, apa di terapi juga bisa, di pendekatan manapun dia bebas terbuka, terus kemudian Iya. juga bisa dipakai di coaching Pak. Benar-benar. Jadi tiga Ya, bidang yang heeh. sebenarnya kita bisa sentuh ya banyak orang ya, Ya, ya kan? ya, ya, Anak dari anak remaja ya, sampai bahkan lansia ya bisa ya, kita ya. bantu. Ya, Mungkin kalau sebenarnya karena ditambahkan satu lagi mungkin bisa apa tuh? dimasukkan ke community ya Pak ya. Oh ya, Iya. community karena kita Iya, misalnya membantu ya. iya, Oke, iya, oke, oke. iya, Jadi ini saya banyak melibatkan budaya juga ya. Saya dengar tadi ya. iya Pak. Kearifan lokal yang kita bisa gali. Kalau Sorry Play sendiri sebenarnya foundernya Dr. Joyce Mills ya. Dia pernah tinggal di Hawaii dan dia banyak tuh bercerita bahwa ada kearifan lokal di Hawaii yang bisa
kita praktekkan untuk membantu klien ya, membangun resiliensi ya kan, ketika mereka mengalami misalnya eh, trauma ya kan, bencana atau problem ya, tapi Ya, mereka bisa mengatasinya dengan kreatif ya, kayak seperti itu ya. betul, betul, Nah, betul. menarik nih ya Bu ya. Jadi kalau kita gunakan story play ya, tadi saya dengar kayak ada bermainnya ya. Ya, bermain kan pekerjaan dan bahasa anak ya, atau bahasa anak ya. Terus ada kreativitasnya ya. Ada, Pak. Kreativitas itu kan adalah bahasa bermain sebenarnya ya. Betul, Nah, story play menggabungkan semuanya ya. Bermain, kreativitas ya, dijadikan satu dan fokus kepada proses untuk membantu klien ya, problem solving, positif change ya, betul, healing ya. Nah, betul. jadi boleh share sedikit dong Bu ya pengalamannya membantu klien. Saya dengar Ibu menulis di buku ya, Story Play. Saya bawa bukunya ini. Ya nanti teman-teman kalau mau tahu lebih dalam ya bisa pesen. Ya Betul. ini menarik karena yang nulis itu adalah praktisioner semua dari Story Play ya, certified. Nah, kira-kira kasus yang Ibu tangani, yang Ibu tulis itu gimana, Bu? Tentang klien yang kesepian. Ya, jadi memang ini ini menarik gitu ya, memang kasus ini cukup menarik untuk saya tulis karena beberapa tahun terakhir gitu ya, terutama sejak pandemi ya Pak, dan ini memang sudah ada apa istilahnya rilis juga dari WHO gitu ya. Kenapa kasus itu saya pilih untuk dimasukkan ke dalam buku? Karena sejak kita pandemi kan 2020 ya Pak. Dari Ya. WHO itu kan di November 2023 itu kalau nggak salah 15 November itu ada rilis dari WHO bahwa kesepian itu menjadi ibaratnya ancaman kesehatan global gitu ya, bahwa isolasi sosial dan kesepian itu semakin diakui dari masalah kesehatan masyarakat yang butuh jadi perhatian gitu ya, dan itu semua kesehatan jadi semua isu umum gitu Pak. Dan Hmm. bahkan ancamannya itu lebih bahaya. Ancamannya, saya Oke. mungkin izin ya Pak untuk Ya. share Hmm. ininya apa? Ini saya ambil dari ini ya, apa halamannya WHO. Jadi loneliness and social isolation. Tentunya ini kan sifatnya sangat subjektif gitu ya. Ya. Setiap manusia akan memiliki apa istilahnya ukuran atau takaran yang berbeda-beda sesuai dengan apa persepsi mereka gitu, bahwa ini dampaknya itu bahkan resikonya itu lebih besar Silakan. bahkan dibandingkan penyakit let's say jantung, kemudian Oh. diabetes gitu ya. Bahkan Oke. ini 50% bisa meningkatkan demensia gitu ya. 25% bisa apa meningkatkan kemungkinan risiko untuk kematian gitu yang lebih awal gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat belakangan ini gitu ya, kenapa kesepian ini apa hubungannya dengan kita bicara tentang klien saya gitu, apa hubungannya ini dengan bercerita gitu ya, misalnya kalau kita ngomongin tentang bercerita karena malam Ya. ini kita ngomongin tentang story play gitu, saya mengamati beberapa minggu terakhir atau sebulan terakhir itu kan ada meme-meme lucu, sebenarnya lucu tapi sebenarnya saya cukup tergelitik gitu karena meme-meme ini sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi di sosial kita gitu ya. Mungkin Pak Yudi juga tahu tentang ini ya Pak. Mungkin Bapak dan Ibu Oke. juga mengamati ini itu misalnya. Saya pun turut ikut lucu-lucuan juga gitu ya. Saya pun ada di sini salah satunya waktu saya lampau ya Pak. Saya nomor satu nih Pak. Iya. Perempuan tidak bercerita tapi sikat kamar mandi dan beberes isi kulkas dan dapur sampai mengkilat. Itu saya diaman dulu Pak. Saya nggak cerita tapi tiba-tiba rumah bersih gitu ya. Oh Perempuan tidak gitu. bercerita, tapi posting lagu galau, tapi syairnya Iya, lagunya iya, sedih iya. gitu ya. Terus Oh iya. terus makan Indomie kuah pakai telur, terus bungkus tengah malam gitu ya. Terus kemudian atau beli barang sampai habis jutaan terus nyesel gitu. Ini Iya, iya, perilaku-perilaku ini sebenarnya adalah ini bercandaan Pak, tapi saya iya. melihat di balik itu sebenarnya adalah gambaran bahwa ada sesuatu yang mendorong ini terjadi. Salah satunya adalah Oke. ungkapan tidak bercerita gitu.
Sebenarnya Oke. bapak-bapak kan dilatih untuk tidak bercerita, tapi Ya. sebenarnya mungkin butuh cerita, Pak. Iya, iya, iya. Rambut putih Ini semua. rambut saya putih semua nih, Bu. Udah mulai putih. Berarti bapak nomor satu, Pak. Tidak cerita apa-apa kan Pak. Biasanya bapak-bapak itu akhirnya nggak cerita apa-apa Ya. gitu ya, tapi endingnya Iya, iya, iya. kesepian gitu ya. Terus atau mungkin ngerokok habis berapa slot gitu ya Pak ya. Iya, iya, benar. Budgetnya habis rokok gitu ya. Terus atau akhirnya ikut semua turnamen olahraga gitu ya. Ini bercanda gitu ya Pak, tapi somehow saya melihatnya Iya. ini mungkin reflect something gitu. Nah, Oke. sebenarnya kalau kita kembali lagi kepada klien yang saya ceritakan itu Pak, bahwa saya membantu klien tersebut dengan story play. Jadi klien saya itu seorang perempuan di usia yang sangat yang matang, 32 tahun, sangat sukses, bekerja di Jakarta, di perusahaan startup, semuanya punya, tapi lonely, Hmm. memiliki relasi yang selalu gagal. Akhirnya jadi story play itu bisa membantu tidak hanya tentang apa namanya stres, tapi juga bisa membantu isu-isu terkait relationship, juga bisa membantu terkait dengan kesepian, juga terkait juga dengan self development sebenarnya Pak. Nah, khusus terkait ini tentang relationship ini Pak, ternyata ditemukan dari melalui story play. Bagusnya story play itu klien lebih cepat Pak prosesnya. Sometimes Hmm. klien tuh kan kadang-kadang kalau udah kadang-kadang nggak tahu mulai dari mana ya Pak. Dengan story play dan dengan art, dia menggambar terus kemudian bercerita tiba-tiba udah nemu. Oh ya, dapat Iya. realisasi gitu ya. Dapat realisasi. Oh ya tentang ini gitu. Karena saking ruwetnya dia udah nggak tahu lagi Pak. Nah, story play itu Iya. membantunya di situ. Atau kadang-kadang cerita itu aja tuh udah ruwet duluan. Mm-mm. Nah, yang bagusnya Storyplay somehow itu seperti mempercepat proses dan dia dapat realisasi. Dan Iya. sebagai praktisi Storyplay kan kami tidak ada pendekatan namanya indirect. Jadi Iya. kami tidak menginstruksikan, kami benar-benar mengutilisasi ketika dia menggunakan ceritanya, kami masuk langsung menggunakan kata-katanya, kami menggunakan kata-katanya, kami merefleksikan dan dia dapat aha momennya. Nah, dia mendapatkan aha momen ternyata pola yang berulang ini ternyata ada di dalam keluarganya. Dan dia Oke. menyadari bahwa loneliness ini ternyata mengakar sekali dalam keluarganya. Dan dia menyadari bahwa selama hidupnya dia tidak pernah merasakan warm. Dan Mm-mm. dan itu momen yang cukup cukup sedih sekali sih Pak. Kalau kalau mau Iya, jujur iya. menemani klien yang bahkan dia tidak pernah merasakan hangat. Kalau Hmm. seseorang pernah merasakan hangat, itu lebih mudah ya, Pak. Iya, Ada iya. contohnya. Tapi kalau Mhm. dia tidak pernah merasakan hangat, tidak ada referensi sama sekali, dan baru menyadari ternyata tidak punya, baru menyadari itu yang missing, itu yang lebih challenging akhirnya. Ini bagusnya dari story play Iya, adalah dari resource yang dia miliki, kita menggunakan resources itu untuk membantu dia bukan melihat kekurangan, tapi iya. dari strength-nya kita dorong Hmm. dia untuk me, apa ya, keluar dari itu, Pak. Keluar dari Iya. posisi itu sampai akhirnya salah satu kesenangannya dia itu adalah taman. Dia sangat senang dengan Oh, taman, dia sangat oke. senang dengan bunga. Dia Mhm. terkesan sekali dengan taman di rumahnya. Terus kemudian dia sangat senang dengan bunga. Terus kemudian akhirnya dia perhatian pada itu, Pak, dan dia senang berolahraga. Akhirnya Iya. dia mulai dengan self care, taman dan bunga, dan dengan dia mulai feel good, dia menjalani itu, kemudian somehow itu menjadi kayak power buat dia. Hmm. Dari realisasi-realisasi yang dia dapatkan dengan menggunakan art itu, Iya. dan cerita-cerita yang dia ceritakan itu akhirnya jadi engine Pak buat dia Hmm. dan itu menjadi seperti ripple effect Mhm. akhirnya seperti tirai yang kebuka Pak. Iya. Hubungan kayak cakrawalanya kebuka, hubungan dia sama ibunya kemudian membaik,
terus kemudian interaksinya jadi membaik, dan semuanya Iya. akhirnya tidak hanya dirinya, akhirnya ibunya membaik, kemudian hubungan sama keluarganya membaik. Jadi kayak ripple effect. Sekarang hubungan keluarganya jadi semuanya oke. Hmm. Very Ya. beautiful, Pak. Very beautiful. Wow, ya. Jadi Ya, prosesnya sebenarnya eh, nggak fokus ke problem ya ya, dari betul. klien ya. Ya, Padahal kesepian itu satu misalnya problem yang cukup berat ya saat ini di tengah-tengah keramaian kita bisa merasa kesepian ya. betul, betul. Terus tadi saya dengar tidak bisa merecall memori tentang WOM ya. Itu kan Iya, wah, berarti di dalam family udah mengakar ya tadi ya Bu ya. iya, Nah, betul, Pak. tapi dengan story ya saya baca dari bukunya Ibu itu Ibu menggunakan story ya. Iya. Boleh cerita sedikit story-nya apa yang dibacakan Bu? Atau dibawakan ya ke Iya. klien. Jadi menarik karena tanpa kita arahkan klien jadi mendapatkan realisasi sendiri kan. Salah satu cerita yang saya bacakan waktu itu adalah ceritanya yang dibawakan oleh Jung, Hmm. yaitu cerita tentang seorang rainmaker, the Hmm. rainmaker. Jadi rainmaker ini, jadi ada sebuah desa yang desa itu tuh sudah bertahun-tahun itu kekeringan, Pak. Mereka Ya. sudah menggunakan banyak cara untuk membuat desa itu tuh kota itu tuh hujan. Akhirnya Hmm. nggak bisa, sampai akhirnya ada seseorang yang bilang, ada satu kota di Cina itu ada seorang pembuat hujan, mari kita panggil dia. Hmm. Akhirnya pembuat hujan itu dipanggil, dan pembuat hujan itu didatangkan, dan dia bilang, kasih saya waktu 1 hari, eh, saya akan berdiam di satu gubuk. Dan akhirnya si pembuat hujan itu berdiam di gubuk 1 hari, dan kemudian setelah itu turunlah hujan, Pak. Kemudian Wow. semua orang senang dan menyelamati dia. Terus kemudian ada orang yang bertanya padanya, kamu hebat sekali membuat hujan, apa rahasiamu? Kemudian Hmm. orang itu mengatakan sesuatu begini, aku tidak melakukan apapun. Yang aku lakukan di dalam gubuk itu cuma satu. Kota ini itu sudah tidak selaras selama bertahun-tahun. Yang aku lakukan di dalam gubuk itu adalah menyelaraskan diri. Karena aku datang ke kota yang tidak selaras, aku menjadi tidak selaras. Jadi yang Hmm. aku lakukan di dalam gubuk itu adalah menyelaraskan diriku. Dan Wow. ternyata Pak, ketika dia Hmm. selaras, kotanya jadi selaras dan turunlah hujan. Hmm. Jadi Ya. ternyata cerita itu menginspirasi klien saya bahwa Oh. ketika dia selaras, tugasnya dia adalah menjadi selaras. Dan ternyata Hmm. dia fokus untuk menjadi selaras. Dan dia Iya, iya, ketika dia fokus menjadi selaras, seluruh keluarganya jadi selaras, Pak. iya, iya. Berarti ketika dia menyadari ya dirinya, oh ya saya butuh untuk melakukan keselarasan ya mungkin ya dari selama ini dia nggak fokus sama itu. Jadi benar-benar cerita itu perlu ya kita maksudnya punya sebanyak mungkin kalau saya menjadi sorry play practitioner ya. Ya, Karena Pak. cerita itu punya eh, banyak cara ya untuk membantu ya orang-orang yang mendengarkannya ya. Oke, oke, oke. Menarik ya, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, story play ini adalah fokus kepada resiliensi. Kita tidak fokus pada diagnosa, label, ya, atau masalah yang klien hadapi. Tapi waktu kita mendengarkan masalah klien, kita menggunakan inner resource, ya, apa yang klien miliki, dan itu seperti cahaya harapan yang dari diri klien sendiri sebenarnya yang kita pakai ya dan akhirnya kita menemukan kayak cerita metafor ya yang sesuai sehingga ketika kita menggunakan itu klien menjadi mengalami transformasi ya jadi itu yang kira-kira ya Bu Ya, Sita ya Pak. sebagai prosesnya ya ketika membantu klien dengan story play. Halo Sita, sore Halo. Yudi. Iya, Iya, selamat sore. em,
Sinta, aku pengen ini sih dapat insight atau ide-ide. Em, yang paling susah kan mengkaitkan cerita apa sih yang mau kita ceritain sama sama kasusnya klien supaya mengena gitu ya. Biasanya eh, carinya atau risetnya dari mana? Kalau tadi kan dari Jung gitu ya. Terus aku lagi mikir kalau nonton film-film kayaknya aku juga kayak ketinggalan zaman nih ya. Dan banyak banget kan film-film yang sekarang kayaknya nggak terkejar. Terus biasanya ada tips nggak untuk biasa cari story yang ada kayak yang banyak relevan dengan kehidupan ya gitu. Thank you. Thank Hmm. you banget, thank you banget. Nah, sebenarnya kalau 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 yang paling bagus itu adalah cerita dari kehidupan klien sendiri. Jadi yang cerita Jung tuh salah satu dari cerita yang sepanjang dari sesinya dengan klien yang Rika ini. Jadi klien Rika ini punya banyak cerita sebenarnya. Salah satunya adalah cerita Mawar Merah. Jadi kenapa Mawar Merah? Karena sepanjang dari sesinya dia. Jadi menariknya setiap klien itu punya personal simbol. Kalau 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 kita ikutin jalan cerita klien, itu klien tuh akan memiliki simbol-simbol yang sering muncul. Jadi kalau kita lihat karya-karyanya sih ya, kalau kalau play terapi kan kalau dia punya sentre, dia tuh kelihatan ada simbol-simbolnya yang konsisten muncul gitu ya. Sebenarnya itu kan personal simbolnya. Sama juga kalau kita lihat dia bikin art. Nah, itu sebenarnya kita bisa bikin cerita dari situ, Ci. Saya eh, eh, akan menggunakan dari situ, utilisasinya dari situ gitu. Dan temanya apa? Saya benang merahnya adalah dari tema-tema yang tema dari isunya dia. Misalnya isunya tentang em, saya akan gabungkan misalnya tentang mission. Misalnya missionnya adalah melawan rasa sepi gitu. Nah, saya akan pakai itu gitu misalnya. Gimana kan misalnya gini nih, mawar merah. Mawar merah itu kan melawan rasa sepi. Karena mawar merah itu dia punya duri, dia kan punya duri tuh. Biasanya kan duri itu orang takut megang dia gitu ya. Berarti kan salah satu yang bikin orang takut, jadi berarti kan em, orang takut megang dia karena takut terluka. Jadinya kan orang biarin dia. Jadinya orang takut megang dia. Jadi orang takut terluka. Jadi akhirnya ya udah deh nggak usah dipegang. Di Ya, taman kan di taman jadinya dia apa takut gitu. Maka supaya dia tidak terluka, tapi sebenarnya membuat dia menyadari bahwa duri itu adalah bagian dari self protection. Supaya dia melihat bahwa durinya adalah boundary. Karena kalau dalam ceritanya Rika ini, dia memang punya isu terhadap boundary gitu. Ini contoh nih. Ini sorry tadi agak beribet karena memang ini langsung tret gitu. iya, iya. Langsung Langsung tret, recall, recall langsung memori. recall memori. Ini Ya, contoh nih contoh gitu. Jadi memang paling oke adalah utilisasi dari life story-nya klien. wow. Ya, oke, powerful ya. Jadi Ya, kita memang perlu kaya dengan cerita, tetapi waktu kita mendengarkan klien, kita jadi tahu tema yang klien mau sampaikan apa, ya kan? yes. Benang merahnya apa dari sesi demi sesi ya, sampai akhirnya Ya. kita ketemu cerita apa yang kita bisa ceritakan kembali sebenarnya dari diri klien ya. Oke, Iya. thank you. Nah, Semoga membantu, Bu. iya, nanti kalau di story play practitioner yang di level 2 Mhm. karena di level 2 itu kan wajib untuk supervisi. Sharing kasus, Ya, sharing sharing kasus juga ya. kasus dan kita ada supervisi. Nanti Ibu memang saat ini memang supervisornya masih Ibu Elis. Itu kami akan diberikan cara bagaimana membuat summarize setiap klien itu gimana caranya. Jadi nanti bisa lebih cepat Cilina Iya, iya, bagaimana untuk bikin simbol personalnya, cerita yang cocok buat dia apa gitu, timnya iya, apa iya, gitu. iya. Soalnya waktu saya ikut kelasnya, setiap orang sharing paling enggak 4 kasus yang ditangani dan Yes. bagaimana transformasi bisa terjadi. Jadi bayangkan dari 12 peserta yang mengikuti atau 13, jadi ada 50-an kasus yang kita dengar dan banyak ceritanya ya yang digunakan untuk membantu.
klien-klien yang kita tangani. Ya, oke Bu Lina, ya, ini masih banyak pertanyaan dari yang lainnya ya. Saya berikan kesempatan. Ini saya bacakan aja ya Bu Sita ya. Ada beberapa Yes. pertanyaan dari Rizky Dianita. Mbak izin bertanya di story play itu apakah terapis membuat ceritanya atau bagaimana Mbak secara garis besarnya? Kemudian apakah ini bisa digunakan secara online? Yes, kayak tadi ya Pak jawabannya Ya. bahwa terapis membuat ceritanya. Jadi pertama memang kita butuh banyak baca cerita. Itu untuk stok. Terutama ketika kita, kalau saya terbantu banget sebagai praktisi play terapi. eh, karena banyak banget kasus-kasus di play terapi dan di konseling tuh sebenarnya bisa bikin cerita dan saya termasuk orang yang cukup mau untuk ngetik di Oke. notes-notes itu. Jadi saya punya banyak Iya, iya, cerita. iya. Plus kalau memang ada satu, saya nggak perlu sebutin ada satu sertifikasi gitu yang dia tuh punya apa namanya modality-nya tuh ada bukunya Pak, cerita-cerita gitu. Hmm, Jadi kalau oke, mau oke. ikutan pelatihan itu. Terus yang Iya, kedua, apakah ini bisa digunakan secara online? Oh bisa banget. Saya banyak iya, klien-klien yang diaspora di luar negeri yang saya pakai Storyplay juga gitu. iya. Itu Pak untuk Oke. Mbak Rizky. Ya. Ya, terus ada dari Bu Gisela ya. Apakah akan ada arahan untuk memilih ceritanya dan apakah ada koleksi cerita-cerita yang disarankan dari story play? Iya, arahan itu mungkin tadi ya, Pak. Kita eh, lama-lama kita ada kepekaan sih dalam Hmm, dalam mengerti tema, mengerti iya, tema yang tepat untuk sesuai dengan klien kita gitu. Sering ada satu cerita yang bahkan angle-nya itu bisa kita tweak, bisa untuk beberapa angle. Satu cerita tapi bisa disampaikan untuk beberapa angle klien gitu ya, sesuai dengan iya. angle-nya gitu. Dipakai angle-angle Ya, yang berbeda gitu angle-angle ya, Bu yang ya. berbeda-beda, betul Pak. Iya, iya, iya. Jadi memang kita bisa dari personal life ya kan Ya, ceritanya, betul, betul, bisa dari cerita legenda ya, cerita betul, betul. rakyat Indonesia kan Mitologi, kaya ya. ya mitologi, Ah, betul Pak, bisa juga menggunakan living metaphor ya, betul, itu yang betul. juga Plus dari digunakan. alam Pak, alam tuh Benar banyak elemen banget di Pak. alam Alam tuh ya, banyak bunga banget. ya, cerita Bunga, tentang bunga iya apa ya, binatang, jenis apa banyak ya, banget. benar. Ya. Hmm, saya sejauh ini tuh hampir semua cocok loh Pak. Apa Iya, mungkin iya. ini tarikan saya ya, tapi somehow Iya. banyak klien saya yang cocok dengan story play gitu ya. Hmm, Karena memang kebutuhan orang tuh somehow tuh memang ekspresi. hmm. Iya, kebutuhan orang tuh memang ekspresi. Eh, eh, karena ketika ekspresi itu ter apa ter repress, dari situlah problem biasanya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi tadi Ibu bilang safe place, safe person, sama bisa sharing ya, Sharing cerita. story, Cerita. iya, Pak. Iya, Ya, oke. Jadi cerita ini bagian yang penting ya, betul, Pak. untuk membantu klien kita ya. Iya. Ya, untuk belajar untuk menjadi untuk practitioner story play saat ini ada dua tingkatan. Untuk practitioner memang butuh melalui ada dua tahapan. Kalau level satu itu kita akan menggunakan untuk diri sendiri dulu karena experiencing itu sangat penting. Kalau saya dulu level satu bahkan saya itu dapat banyak refleksi gitu ya. Saya dapat breakthrough mengenal diri sendiri jauh lebih dalam. Setelah itu baru nanti di level 2 kita bisa untuk jadi practitioner. Apapun profesinya, even menjadi guru atau menjadi educator, menjadi coach ataupun menjadi terapis itu bisa. Terus kemudian apapun profesinya itu bisa. Terus kemudian apakah memiliki ruang sendiri atau klinik tergantung Anda mulainya dari mana gitu. Kalau Anda seorang pengajar ya berarti bisa dimulai dari situ gitu. Atau kalau Anda seorang coach ya bisa dimulai dari situ gitu ya Pak ya. Ya, jadi kita Heeh. nggak kaku ya kalau Ya nggak pendekatan story kaku. play itu ya, Ya nggak perlu terbuka. diagnosa, nggak perlu Ya assessment juga ya. betul. Selama orang percaya ya kan, mereka berbagi problemnya, kita mendengarkan, kita bisa membantu ya kliennya ya Mm-mm. dengan story play ya.
Iya, betul. Ya, Bahkan sebagai kalau misalnya mau digunakan sebagai pendekatan sebagai konten kreator misalnya untuk edukasi gitu juga bisa ya, Pak ya? iya. Ya, jadi ini pendekatan yang sangat fleksibel, tapi simple juga, tapi bisa dalam kayak gitu. Kalau Ya. kita menggunakannya dengan tepat ya pada orang-orang yang kita bantu.